Suara Serak ke-200. Novel fiksi bela diri fantasi. 9 Sutra Matahari. Edisi ke-2946 hingga 2950. Chaos Divine Vein. Ini adalah fisik yang langka. Orang dengan fisik seperti ini, jika mereka memiliki pikiran yang cukup kuat, seringkali lebih mungkin menjadi dewa daripada yang lain. Tidak heran Dewa Pedang menyukainya. Suara itu terdengar lagi. Lalu suatu sosok ilusi melintas lewat dalam rumah batu itu. Pada saat ini, di depan 3 meja batu, semua orang berkonsentrasi untuk beristirahat dan mengisi kembali energi yang dikonsumsi dalam badan mereka. Ye Tianfei duduk bersila di sana, mengolah berbagai aspek energi termasuk energi abadi, energi mental, energi jiwa, Bukan saja energi yang sebelumnya dikonsumsi telah terisi kembali, tetapi energi dalam segala aspek juga berangsur-angsur bertambah dan menjadi lebih kuat. Meng Wu juga bermeditasi dan memulihkan diri di samping Ye Tianfei. Dia terus-menerus mengeluarkan berbagai sumber daya kultivasi dan menelannya langsung ke dalam badannya. Terdengar ledakan suara gemuruh yang keluar dari badannya, seolah-olah ada energi tak berujung yang melonjak dan menderu di dalam badannya. Energi yang dipupuk oleh saudara Meng sangat kuat dan fondasinya sangat kokoh. Intensitas energi dalam badannya tampaknya jauh lebih kuat daripada mereka yang berada pada level yang sama. Tidak heran dia begitu kuat. Ye Tianfei merasakan energi yang dipancarkan oleh Meng Wu dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengaguminya dalam hatinya. Sekitar 1 jam kemudian, tiba-tiba seseorang berdiri, melepaskan energi yang sangat besar dari badannya. Ini adalah pria berbaju ungu dari kuil surga. Kekuatan dan bakat pria ini jauh lebih baik daripada pangeran ketiga kuil surga. Semua ini milikku. Lelaki itu menarik napas dalam-dalam, lalu berjalan menuju 3 meja batu di depannya dan berbicara perlahan. Suaranya nyaring sekali, setiap kata-katanya bagai petir yang menggetarkan telinga setiap orang, bahkan menggetarkan jiwa. Ini adalah seni bela diri berbasis sonik tingkat tinggi. Orang ini sangat tercela. Setelah beristirahat, dia siap untuk mendapatkan harta karun itu, tetapi pada saat yang sama dia tidak lupa menggunakan seni bela diri berbasis sonik ini untuk mengganggu dan menyerang orang lain. Semua orang berpikir dalam hati. Tidak perlu. Seorang pangeran iblis dari ibu kota iblis tiba-tiba berdiri, meraung, lalu melangkah maju. Gemuruh. Pria berpakaian ungu dan pangeran iblis hanya melangkah maju 1 langkah, dan mereka merasakan energi seperti lautan yang mengamuk terus-menerus menekan mereka. Meskipun mereka hanya melangkah maju 1 langkah, itu sangat sulit. Yang membuat mereka merasa gembira adalah bahwa energi represif tersebut bekerja pada badan fisik dan badan spiritual mereka secara bersamaan. Badan jiwa mereka juga sedang berjuang. Untungnya, setelah istirahat tadi, mereka berdua berhasil bertahan. Lalu mereka mengambil langkah kedua pada saat yang sama. Ketika orang lain melihat kedua orang ini bertingkah seperti ini, mereka tidak bisa lagi duduk diam. Mereka semua tiba-tiba berdiri dan melangkah maju. Awalnya, semua orang berjarak sekitar 3 langkah dari 3 meja batu. Jika ada orang lain yang sampai di sana lebih dulu dalam jarak sedekat itu, mereka mungkin bisa mengambil semua harta karun itu. Ye Tianfei dan Meng Wu juga berdiri dan berjalan maju pada saat yang sama. Gemuruh. Aliran tekanan energi mengerikan yang tak berujung menyerbu dari segala arah, menyebabkan badan Ye Tianfei tenggelam tanpa sadar. Energi ini tidak hanya menekan badan Ye Tianfei, tetapi juga memiliki efek penekanan yang mengerikan pada jiwa Ye Tianfei. Ye Tianfei melepaskan seluruh energi di badannya untuk melawan. Ambil saja langkah pertama ke depan. Kemudian Ye Tianfei menggertakkan giginya dan mengambil langkah kedua. Hanya tinggal 1 langkah lagi. Selama Anda menyelesaikan langkah terakhir ini, Anda dapat meraih dan mengambil harta karun di 3 meja batu. Yang lain diam-diam terkejut melihat Ye Tianfei benar-benar dapat mengambil 2 langkah berturut-turut, dan dengan kecepatan yang sangat cepat dengan gerakan yang halus. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, menjauhlah dariku. Pria berpakaian ungu dari kuil para dewa itu meraung, lalu mengambil langkah terakhir dan mengulurkan tangan untuk mengambil sesuatu di salah satu meja. Yang lain menjadi cemas saat melihat kejadian ini. Mereka bergegas menuju 3 meja batu tanpa menghiraukan apapun dan dengan sekuat tenaga. Gemuruh. Ketiga meja batu itu terasa dan meledak dengan 3 energi mengerikan yang tak terbayangkan, langsung memadatkan ruang.
Tangan pria berbaju ungu itu baru saja menjangkau permukaan salah satu meja batu dan berhenti di sana. Tekanan energi yang sangat mengerikan itu membuatnya sulit untuk menggerakkan bahkan jari-jarinya. Pria berpakaian ungu itu meraung putus asa. Jika dia mengulurkan tangannya sedikit lebih jauh, dia bisa menyentuh kristal-kristal suci di atas meja batu. Tetapi badannya, termasuk setiap jarinya, berada di bawah tekanan yang tak terbayangkan dan mengerikan. Kemudian, Pangeran Iblis itu juga mengulurkan telapak tangannya ke atas meja batu, tetapi mengalami situasi yang sama. Telapak tangannya tertahan di sana dan tidak bisa bergerak maju setengah inci pun. Sepertinya benda-benda ini akan tetap menjadi milikku. Seorang pemuda dari golongan gelap hampir bersamaan mengulurkan tangannya untuk meraih permukaan salah satu meja batu, memperlihatkan senyum puas. Kondisinya tampak membaik, dan dia benar-benar menyentuh salah satu kristal suci. Tidak mungkin. Namun, senyum di wajah lelaki berkulit gelap itu langsung membeku, dan dia menampakkan ekspresi panik dan berteriak. Dia mendapati telapak tangannya tidak dapat bergerak lagi saat ini, dan tekanan energi yang tiada habisnya menekannya dengan gila-gilaan dari segala arah. Yang lain di belakang juga mencoba yang terbaik saat ini, wajah mereka memerah, dan mereka bergerak ke 3 meja batu, mengulurkan tangan mereka untuk meraih harta karun di atas meja. Tetapi begitu tangan semua orang terulur ke meja batu, mereka terhenti di sana. Energi yang terpancar dari ketiga meja batu itu sungguh mengerikan. Situasi Ye Tianfei sama saja. Begitu telapak tangannya menyentuh salah satu kristal suci dan dia tidak sempat mengambilnya, dia langsung ditekan oleh energi yang mengerikan itu dan tidak bisa bergerak. Hal yang sama juga terjadi pada Meng Wu. Ia berdiri di samping Ye Tianfei, dan saat ia mengulurkan tangannya ke atas salah satu meja batu, ia tidak dapat bergerak, wajahnya memerah karena menahannya. Saudara Ye, tekanan energi di sini sangat mengerikan. Aku merasa bahwa meskipun aku berusaha sekuat tenaga, telapak tanganku tidak dapat bergerak maju setengah inci pun, dan tidak mungkin aku dapat mengambil harta karun di depanku. Sayang sekali aku datang ke sini dengan begitu banyak usaha tetapi semuanya sia-sia. Meng Wu merasa sangat tidak rela dan berkata kepada Ye Tianfei melalui transmisi suara. Aku hampir sampai, tapi aku tidak akan menyerah begitu saja. Mari kita pikirkan solusinya, jawab Ye Tianfei. Pada saat ini, Ye Tianfei telah melepaskan semua energi di badannya, dan 8 pembuluh darah ilahi yang kacau di badannya muncul, seperti 8 naga ilahi, meraung dan bergemuruh. Itu memang Chaos Divine Vein. Divine Vein legendaris ini tampaknya sesuai dengan reputasinya. Pada saat ini, sebuah suara yang tidak terdengar dari rumah batu di belakang 3 meja batu. Pemuda ini memiliki Chaos Divine Vein dan merupakan keturunan dari Lord Sword God. Prestasinya di masa depan tidak dapat diremehkan. Karena dia ada di sini, aku akan membantunya. Suara di rumah batu itu terdengar lagi. Suaranya sangat terputus-putus sehingga orang di luar tidak dapat mendengarnya sama sekali. Saat ini, di depan 3 meja batu berdiri pemuda-pemuda yang kuat. Mereka semua merentangkan tangan di atas meja batu, tetapi mereka tidak dapat bergerak maju dan membeku di sana, tampak sangat aneh. Terlebih lagi, setiap orang berada di bawah tekanan yang luar biasa besar dan sangat sulit untuk mengatasinya. Badan sebagian orang mulai goyah dan kaki mereka gemetar. Aku tidak akan menyerah. Pria berpakaian ungu dari kuil surga itu bertahan sebentar, lalu tiba-tiba meraung marah, lalu api yang berkobar keluar dari badannya, dan aura energi yang bahkan lebih kuat dari biasanya tersapu keluar. Dia membakar esensi dan darah aslinya, menguras potensinya secara berlebihan. Benar saja, setelah membakar esensi dan darah asli, telapak tangan pria berpakaian ungu itu tiba-tiba bisa bergerak lagi, dan dia meraih 2 kristal ilahi di satu tangan. Hahaha, akhirnya aku mendapatkan kristal suci itu. Pria berbaju ungu itu tertawa terbahak-bahak karena kegirangan. Kristal ilahi adalah harta karun legendaris yang digunakan oleh para dewa untuk budidaya. Bagi makhluk di bawah tingkat dewa, kristal ilahi sangatlah berharga. Bahkan para dewa pun ingin mendapatkan kristal suci, apalagi makhluk surgawi muda ini. Ketika orang lain melihat pemandangan ini, mereka mengikuti dan mulai membakar esensi dan darah asli mereka satu persatu. Lalu semua orang benar-benar mengambil 2 hingga 3 kristal ilahi.
Ada tumpukan besar kristal ilahi di atas masing-masing dari 3 meja batu, dan jumlah totalnya setidaknya beberapa ratus. Hanya Ye Tianfei yang belum membakar esensi dan darah aslinya. Melihat apa yang dilakukan orang lain, Ye Tianfei tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Ye Tianfei melirik Meng Wu dan menemukan bahwa Meng Wu juga membakar esensi dan darah aslinya, dan telah memperoleh 3 kristal ilahi saat ini. Bagaimana penelitianmu? Ye Tianfei bertanya kepada ulat sutra naga bertanduk emas melalui transmisi suara, karena ulat sutra naga bertanduk emas baru saja mengatakan bahwa dia ingin mempelajari batasan di sini. Saya punya beberapa pengalaman, tetapi saya tidak tahu apakah itu akan berguna. Saya akan segera memberitahu Anda hasil penelitian saya. Ulat sutra naga bertanduk emas menjawab, lalu dia mengirimkan aliran informasi kekuatan jiwa ke lautan jiwa Ye Tianfei. Salah satu badan jiwa Ye Tianfei segera menganalisis hasil penelitian ulat sutra naga bertanduk emas. Faktanya, Ye Tianfei telah mempelajari batasan-batasan di alun-alun ini. Tingkat keterampilan formasi Ye Tianfei sendiri sangat tinggi, dan dia sudah memiliki pemahaman yang mendalam tentang berbagai batasan. Sekarang, membandingkannya dengan pengalaman penelitian ulat sutra naga bertanduk emas, dia telah memahami lebih banyak lagi. Ayo kita coba. Ye Tianfei melambaikan tangannya dan melemparkan ratusan bendera formasi. Ratusan bendera formasi ini disisipkan di ruang tersebut, secara instan membentuk satu formasi demi formasi. Semua formasi ini adalah formasi tipe ruang, yang dapat memengaruhi struktur dan stabilitas ruang ini, dan bahkan memengaruhi berbagai energi dan hukum yang ada di ruang ini. Prinsip larangan dan pembentukan sebenarnya agak mirip. Keduanya memengaruhi struktur spasial, hukum energi, dan hal-hal lain di ruang tertentu, serta membentuk berbagai lingkungan spasial yang berbeda. Misalnya, tekanan energi yang ada di mana-mana di gunung ini menggunakan batasan untuk memengaruhi struktur spasial di sini, dan kemudian menyimpan sejumlah besar energi yang kuat di ruang ini untuk memberikan efeknya. Sederhananya, di bawah pengaruh larangan tersebut, ruang di atas gunung seperti celengan, yang dapat menyimpan sejumlah besar energi mengerikan di sini untuk menekan gunung tersebut. Tidak peduli siapapun yang datang ke puncak gunung, mereka harus menanggung penindasan energi di sini. Formasi yang Ye Tianfei siapkan sekarang hanya ditujukan pada batasan-batasan di gunung, melemahkan energi represif di ruang kecil di sekitar badannya. Di bawah pengaruh formasi tersebut, Ye Tianfei menemukan bahwa energi represif yang ditanggungnya tiba-tiba menjadi lebih ringan. Kemudian telapak tangan Ye Tianfei dapat bergerak maju. Ye Tianfei tiba-tiba mengambil segenggam kristal ilahi, sekitar selusin jumlahnya, dan menyimpannya. Hahaha, bagaimana menurutmu? Apa yang kuteliti ini berguna, kan? Ulat sutra naga bertanduk emas itu tertawa bangga. Itu berguna, sangat berguna. Memang benar bahwa klanmu secara alami sangat peka terhadap segala macam batasan. Aku tidak bisa tidak mengagumimu, kata Ye Tianfei sambil tersenyum. Ye Tianfei tahu dalam hatinya bahwa alasan mengapa formasi yang dia buat dapat berfungsi adalah karena dia memiliki pemahaman tertentu tentang batasan yang ada di ruang ini. Ulat sutra naga bertanduk emas memainkan peran yang sangat diperlukan. Dia benar-benar punya metode seperti itu. Tampaknya level formasi pemuda ini sangat tinggi, dan dia benar-benar bisa memahami batasan di sini, lalu menyusun formasi yang berguna berdasarkan batasan di sini. Bakat seperti ini sangat langka bahkan di masa kita sebelumnya. Di rumah batu di belakang 3 meja batu, suara sebelumnya terdengar lagi, sedikit terkejut. Pada saat ini, setelah membakar esensi dan darah asli mereka, kekuatan orang lain meningkat sementara. Mereka meraihnya beberapa kali berturut-turut, dan setiap kali mereka dapat mengambil 2 atau 3 kristal ilahi. Jadi setiap orang mendapat 5 atau 6 kristal ilahi. Hahaha. Aku benar-benar mendapatkan kristal suci. Seseorang tertawa gembira. Pada saat ini Ye Tianfei mulai bergerak lagi. Dia mengulurkan tangannya dan meraih beberapa kali. Gerakannya relatif cepat, sama sekali tidak seperti yang lain, yang tangannya bergerak perlahan, sedikit demi sedikit. Ye Tianfei meraihnya dengan tangannya lalu menariknya kembali. Setelah meraih beberapa genggam, Ye Tianfei tidak hanya mendapat setumpuk kecil kristal ilahi, tetapi juga mendapat barang-barang lain, termasuk cincin luar angkasa dan beberapa ramuan obat. Baiklah, ambillah lebih banyak. Aku juga ingin berbagi. Teriak ulat sutra bertanduk emas itu dengan penuh semangat.
Bagaimana ini mungkin? Anak ini sangat cepat. Bukankah dia harus menahan tekanan energi yang mengerikan di sini? Orang-orang lain di sekitar terkejut dan iri ketika mereka melihat Ye Tianfei meraih beberapa genggam dan mendapatkan setumpuk harta karun. Dia layak menjadi penerus yang dipilih oleh Dewa Pedang. Bahkan jika aku tidak membantunya, dia bisa mendapatkan lebih dari yang lain dengan caranya sendiri. Namun karena penerus Dewa Pedang ada di sini, aku harus mengucapkan terima kasih. Pada saat ini, suara dari rumah batu terdengar lagi. Kemudian, Ye Tianfei tiba-tiba merasakan bahwa energi mengerikan yang telah menekannya terus-menerus di ruang sekitarnya tiba-tiba menghilang, dan dia merasakan rileks yang tak terlukiskan di sekujur badannya. Apa yang terjadi? Perasaan ini membuat Ye Tianfei sedikit bingung. Tidak apa-apa, mari kita dapatkan harta karun itu terlebih dahulu. Saat berikutnya Ye Tianfei bereaksi, dan tanpa berpikir dua kali, dia menggerakkan tangannya secepat kilat dan mengambil semua ratusan kristal ilahi di atas meja sekaligus, dan juga mengambil bagian dari cincin ruang angkasa dan 3 lembar batu giok latihan. Bagaimana ini mungkin? Semua orang di sekitar tidak dapat mempercayainya saat melihat pemandangan ini, bertanya-tanya apakah mereka salah lihat. Ketika orang lain datang ke sini, mereka semua merasakan tekanan luar biasa, dan bahkan menggerakkan jari pun sangat sulit. Tetapi Ye Tianfei tiba-tiba bergerak secepat kilat, begitu cepatnya sehingga tak seorang pun dapat mempercayainya. Begitu Ye Tianfei menghilangkan tekanan di sini, gerakannya begitu cepat sehingga dia mengumpulkan semua kristal ilahi di 3 meja batu dalam sekejap, tanpa meninggalkan satu pun. Tidak, kutu kupret, anak ini telah mengambil semua kristal suci. Melihat tidak ada satupun kristal suci yang tersisa, seseorang meraung marah di tempat, sangat tidak mau. Tahukah Anda, untuk bisa sampai di sini, semua orang di sini berada di bawah tekanan yang luar biasa besar dan telah berusaha keras. Tetapi sekarang, menyaksikan tanpa daya ketika seseorang mengambil sebagian besar kristal suci, tak seorang pun bersedia menerimanya. Anak laki-laki bernama Ye, setiap orang memiliki bagian dari kristal-kristal suci itu. Jangan pernah berpikir untuk mengambil semuanya untuk dirimu sendiri. Teriak seseorang. Ada banyak harta karun di atas meja. Cepatlah bertindak. Kalau tidak, semuanya akan diambil oleh anak bernama Ye itu. Teriak seseorang. Entahlah apa yang terjadi, tapi bocah bernama Ye itu tampaknya tidak terpengaruh oleh tekanan di sini. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, kita tidak punya pilihan selain bergabung. Bagaimana kalau begini? Kita bagi pekerjaan dan bekerja sama, separuh dari kita akan menangani bocah bernama Ye, dan separuh lainnya akan pergi mengambil harta karun di atas meja batu. Setelah selesai, kita akan membagi harta karun itu bersama-sama. Seseorang menyarankan, mereka yang bisa datang ke sini semuanya kuat, cerdas, dan cepat bereaksi. Mereka bisa melihat situasi dengan jelas dalam sekejap dan ingin bersaing dengan Ye Tianfei untuk mendapatkan harta karun di 3 meja batu. Yang lain hanya akan memiliki kesempatan jika mereka bergabung. Baiklah, mari kita lakukan. Semua orang setuju. Duar-duar. Seketika, 4 atau 5 orang berbalik dan melepaskan energi mereka, siap untuk berhadapan dengan Ye Tianfei. 4 atau 5 orang lainnya berlari maju dengan seluruh kekuatan mereka, mengulurkan tangan untuk mengambil harta karun yang tersisa di 3 meja batu. Selain kristal-kristal ilahi, ada juga banyak cincin angkasa, kepingan giok berisi teknik bela diri, dan senjata ajaib di 3 meja batu. Saudara Ye, aku di sini untuk membantumu. Meng Wu melihat pemandangan ini, dan tanpa ragu-ragu, dia berdiri di samping Ye Tianfei dan berbicara. Haha, Saudara Meng, jangan khawatir, mereka tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Ye Tianfei berkata sambil tersenyum. Sekarang Ye Tianfei merasakan bahwa tekanan mengerikan yang diberikan padanya telah menghilang, dan dia bisa bergerak bebas. Namun, orang-orang lain di depannya masih berada di bawah tekanan yang mengerikan. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin Ye Tianfei takut pada orang-orang ini? Memanggil. Sosok Ye Tianfei melesat secepat kilat. Dia mengulurkan tangannya dan mengumpulkan semua barang yang tersisa di 3 meja batu. Akibatnya, tidak ada apapun yang tersisa di atas ketiga meja batu itu, benar-benar kosong. Raungan. Melihat pemandangan ini, semua orang kecuali Meng Wu terkejut dan marah. Wah, kamu tidak bisa menyimpan harta karun itu sendiri.
Kita semua bekerja keras untuk datang ke sini, dan harta karun itu seharusnya menjadi milik semua orang. Keluarkan segera dan bagikan dengan semua orang. Seseorang berteriak kepada Ye Tianfei. Berbagi dengan semua orang. Apakah ada yang salah dengan otakmu? Apakah kamu bersedia mengeluarkan harta karunmu dan membagikannya dengan semua orang? Meng Wu tidak dapat menahan tawa. Meng Wu, mengapa kau ingin melindungi anak ini? Aku mengerti, kau pikir jika kau membantu anak ini, dia akan memberimu bagian dari harta karun itu. Kau pikir anak ini orang yang murah hati. Aku sarankan kau untuk berdiri di pihak kami dan berurusan dengan anak ini bersama-sama. Maka kau mungkin memiliki kesempatan untuk mendapatkan sebagian harta karun itu. Jika kau bersikeras membantu anak ini, berhati-hatilah agar kau tidak mendapatkan apa-apa pada akhirnya. Seorang pangeran iblis dari kota iblis berteriak pada Meng Wu. Meng Wu, bahkan jika kau benar-benar berasal dari kekuatan kuno yang legendaris itu, tidak semua orang di laut kekosongan kekacauan akan takut padamu. Kami di fraksi kegelapan tidak akan pernah menyerah padamu. Seorang pangeran hitam dari fraksi kegelapan menatap Meng Wu dengan tatapan dingin dan berkata dengan nada memperingatkan. Kapan aku pernah membutuhkanmu, golongan gelap, untuk menyerah? Meng Wu tersenyum tipis, tidak menanggapinya dengan serius. Saudara Meng, ayo bersiap berangkat. Pada saat ini, Ye Tianfei berkata kepada Meng Wu melalui transmisi suara. Saudara Ye, apakah kamu sudah melihat rumah batu di balik 3 meja batu? Tidakkah kamu ingin masuk dan melihatnya? Mungkin ada lebih banyak harta karun yang tersembunyi di dalamnya. Meng Wu melirik rumah batu di balik meja batu dan berkata kepada Ye Tianfei. Aku merasakan ada aura yang sangat berbahaya di rumah batu itu, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa kita provokasi. Jawab Ye Tianfei. Saudara Ye, kemampuan persepsimu terlalu kuat. Aku tidak bisa merasakan apapun. Meng Wu tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Pembatasan di sini tampaknya tiba-tiba menjadi tidak efektif bagiku. Ye Tianfei sendiri juga merasa sangat aneh. Awalnya, ketika semua orang datang ke sini, mereka tidak hanya menghadapi energi represif yang besar, tetapi juga persepsi jiwa mereka sangat terbatas, dan mereka hampir tidak memiliki kemampuan persepsi. Tapi Ye Tianfei sekarang bisa merasakan jarak yang relatif jauh. Jangan khawatir tentang hal itu untuk saat ini, ayo kita pergi dari sini dulu. Kata Ye Tianfei. Namun, pada saat ini, anak muda, masuklah dan biarkan aku menemuimu. Sebuah suara tiba-tiba terdengar di lautan jiwa Ye Tianfei. Wei Hao. Ye Tianfei terkejut. Saat berikutnya, energi kuat datang dari langit, mengangkat Ye Tianfei dan terbang ke depan. Apa yang terjadi? Wajah Ye Tianfei berubah drastis. Energi ini begitu mengerikan sehingga Ye Tianfei tidak punya kekuatan untuk melawan. Apa yang terjadi? Anak ini benar-benar bisa terbang. Melihat Ye Tianfei tiba-tiba terbang ke udara, semua orang terkejut. Sangat sulit bagi yang lain untuk berdiri di sana, dan mereka berada di bawah tekanan yang mengerikan sepanjang waktu, tetapi sekarang beberapa orang mampu terbang. Saat berikutnya, Ye Tianfei telah melewati 3 meja batu dan mendarat di pintu rumah batu di belakang. Anak bernama Ye itu ingin memasuki rumah batu itu. Teriak seseorang dengan terkejut. Kemudian Ye Tianfei tanpa sadar terdorong ke dalam rumah batu oleh kekuatan yang mengerikan itu. Ruang di rumah batu itu tidak luas dan perabotannya sederhana. Senior, Ye Tianfei melihat bayangan samar berdiri di tengah rumah batu, dengan tangan di belakang punggungnya, menatapnya. Kemudian Ye Tianfei melihat dengan jelas bahwa ini adalah seorang lelaki tua dengan penampilan sangat biasa, yang sedang menatapnya dengan tatapan tenang. Anak muda, apakah kamu sudah menguasai ilmu pedang warisan dari Dewa Pedang? Tanya lelaki tua itu setelah melihat ke arah Ye Tianfei. Putra Dewa Pedang. Ye Tianfei terkejut saat mendengar ini. Dia tidak menyangka bahwa lelaki tua di depannya juga mengenal putra Dewa Pedang. Sebelum meninggalkan 3000 dunia, Ye Tianfei memasuki makam pedang dan memperoleh sebagian warisan pedang dari Dewa Pedang. Orang tua di depannya melihatnya sekilas. Senior, aku memang telah mempraktikkan warisan Dewa Pedang. Ye Tianfei menjawab dengan hormat. Ye Tianfei sedikit skeptis apakah lelaki tua di depannya adalah dewa ketiadaan yang legendaris. Ini adalah dewa dari zaman kuno. Dan menurut legenda,
Dewa Ketiadaan merupakan yang terbaik di antara para dewa pada zaman itu. Pria sekuat itu, bahkan jika dia hanya meninggalkan satu klon, pasti sangat kuat. Dan bahkan jika lelaki tua di depannya bukanlah Dewa Ketiadaan, dia pasti seseorang yang memiliki hubungan dekat dengan Dewa Ketiadaan. Bagaimanapun, dia jelas bukan orang biasa. Bagus sekali. Aku tidak menyangka bahwa tradisi bertarung pedang Dewa Pedang masih beredar di dunia. Orang tua itu telah merasakan energi pedang yang dibudidayakan di badan Ye Tianfei. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Tianfei, dia mengangguk dan berkata dengan nada puas. Sepertinya senior di depanku ini mengenal Dewa Pedang, kata Ye Tianfei dalam hatinya. Mungkinkah itu orang kuat dari era yang sama? Memikirkan hal ini, Ye Tianfei tiba-tiba mengerti mengapa tekanan mengerikan yang baru saja dialaminya tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Kemungkinan besar lelaki tua di depannya itulah yang menolongnya keluar dari cengkeraman Dewa Pedang. Terima kasih, senior. Memikirkan hal ini, Ye Tianfei buru-buru dan dengan hormat membungkuk kepada lelaki tua itu. Anak muda, kau tidak perlu bersikap sopan. Aku mengenal Dewa Pedang di masa lalu, dan aku bahkan pernah mendapatkan bantuannya. Kau memiliki bakat dan kecerdasan yang hebat. Dewa Pedang seharusnya tidak menyesal memiliki penerus sepertimu, kata lelaki tua itu. Baiklah, anak muda, aku akan membawamu pergi dari sini sekarang. Waktu pembukaan alam rahasia Void akan segera berakhir, kata lelaki tua itu kepada Ye Tianfei setelah mengamati Ye Tianfei dari atas ke bawah. Barang-barang di luar itu bisa dianggap sebagai hadiahku untukmu. Awalnya, setiap orang hanya bisa mengambil sebagian kecil dari barang-barang itu, tetapi demi Dewa Pedang, aku akan memberikan semuanya kepadamu sekarang. Tambah lelaki tua itu. Memang benar bahwa setiap orang mengambil sebagian kecil dari harta di 3 meja batu, tetapi sebagian besar jatuh ke tangan Ye Tianfei, terutama karena bantuan lelaki tua di depannya. Jam buka alam rahasia Void akan segera berakhir. Ye Tianfei sedikit terkejut setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu. Tentu saja, Ye Tianfei tidak ingin waktu pembukaan alam rahasia Void berakhir begitu cepat, karena Ye Tianfei masih berencana untuk terus menjelajah dan berburu harta karun untuk mendapatkan lebih banyak harta karun. Baiklah, aku akan membawamu keluar sekarang. Bukan hanya kau, tapi semua orang juga harus meninggalkan tempat ini, kata lelaki tua itu. Senior, saya permisi dulu. Meskipun Ye Tianfei sangat penasaran dengan lelaki tua ini dan ingin berkomunikasi lebih jauh dengannya untuk mengetahui identitas aslinya, tetapi melihat pihak lain telah menyuruhnya pergi, dia merasa malu untuk bertanya lebih lanjut, jadi dia membungkuk dan berbicara. Anak muda, ingatlah, ada lebih dari miliaran makhluk hidup di dunia ini. Jika kamu tidak menjadi dewa, kamu hanyalah seekor semut. Berlatihlah dengan giat, jalanmu masih panjang, kata lelaki tua itu dengan lembut. Terima kasih atas ajaranmu, senior. Aku pasti akan mengingatnya. Ye Tianfei menjawab dengan cepat. Jika kau tidak bisa menjadi dewa, kau akan selalu menjadi semut. Senior ini benar. Bagi para dewa, sebagian besar makhluk di dunia mungkin adalah semut. Ye Tianfei berkata dalam hatinya. Duar. Saat berikutnya, energi teleportasi yang kuat menyapu, membungkus badan Ye Tianfei, dan kemudian langsung memindahkan Ye Tianfei. Hampir pada saat yang sama, semua orang di alun-alun di luar rumah batu menemukan bahwa energi teleportasi yang kuat tiba-tiba turun dari langit, membungkus mereka, dan memindahkan mereka. Apa yang terjadi? Apakah mereka akan mengusir kita? Mungkinkah karena orang bermarga yaitu telah mengambil semua harta dan kesempatan di sini, pembatasan di sini secara otomatis memindahkan kita? Aku ingin tahu harta dan kesempatan apa yang ada di rumah batu itu. Mungkinkah orang bermarga yaitu telah mengambil semua harta dan kesempatan di rumah batu itu? Ini terlalu banyak. Dia benar-benar memonopoli semuanya. Sebagian besar orang di alun-alun itu sangat tidak mau. Mereka telah bekerja keras untuk datang ke sini, tetapi pada akhirnya, hampir semua keuntungan diambil oleh Ye Tianfei sendiri. Tak lama kemudian semua orang mendapati diri mereka berdiri di luar gunung. Semua orang di gunung telah diusir. Lalu semua orang melihat lapisan tirai cahaya menjulang ke atas, menutupi seluruh gunung. Tidak bisakah kita terus mendaki gunung? Aku merasa bisa mendaki lebih tinggi. Seseorang berkata dengan enggan.
Mendaki lebih tinggi berarti ada peluang untuk mendapatkan lebih banyak harta. Seorang pria parubaya mengambil tindakan langsung. Dia memanggil senjata ajaib dan menghantamkannya ke depan, mengenai tirai cahaya formasi tersebut. Alhasil, senjata ajaib itu langsung terpental kembali, dan kekuatan pantulan yang mengerikan menghancurkan badan lelaki itu hingga berkeping-keping, hanya menyisakan satu jiwa yang mengambang di sana dalam ketakutan yang teramat sangat. Ini adalah makhluk surgawi yang sempurna, tetapi badannya dihancurkan oleh senjata ajaibnya sendiri. Setelah melihat pemandangan ini, tidak ada seorang pun yang berani melangkah maju dan mengambil tindakan. Nenek Liu, sepertinya aku tidak melihat Tuan Muda Ye. Apakah dia masih di puncak gunung? Di suatu tempat di dekat puncak gunung, Nenek Liu membawa sekelompok kecil orang, termasuk saudara perempuan Xiao Huan dan Xiao Yuiwei, serta saudara laki-laki dan perempuan Peng Rou. Semua orang mencari Ye Tianfei kemana-mana, tetapi mereka tidak melihatnya, jadi Xiao Yuiwei tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada Nenek Liu dengan cemas. Seharusnya tidak ada seorang pun di gunung itu. Mari kita cari lagi, kata Liu Laolao sambil melihat ke arah gunung di kejauhan yang ditutupi oleh tirai cahaya formasi. Tapi aku sudah mencari kemana-mana tadi, tapi aku tidak melihat Tuan Ye. Aku harap sesuatu terjadi pada Tuan Ye, kata Xiao Yuiwei lagi. Setelah mendengar apa yang dikatakan Xiao Yuiwei, wajah Nenek Liu tampak sedikit jelek. Dia tahu bahwa Ye Tianfei telah memprovokasi banyak orang dari kekuatan yang kuat. Jika dia bertemu dengan orang-orang kuat dari kekuatan yang kuat itu di puncak gunung dan terjadi perkelahian, sulit untuk mengatakan apa yang mungkin terjadi. Dengan kekuatan Tuan Ye, tidak akan ada masalah yang terjadi dengan mudah, kata Nenek Liu untuk menghibur Xiao Yuiwei. Orang tua, kita bertemu lagi. Pada saat ini, sebuah suara terdengar tidak jauh dari sana. Tidak bagus. Nenek Liu tidak dapat menahan perasaan sedih di hatinya. Tidak jauh dari sana, Zhan Yuan berdiri di atas kepala seekor singa yang tinggi dan aneh, menatap Nenek Liu dan yang lainnya dengan seringai di wajahnya. Bersama dengan Zhan Yuan ada puluhan orang dari keluarga Zhan, termasuk 6 atau 7 dewa surgawi, dan yang terkuat adalah 2 dewa surgawi yang sempurna. Dapat dikatakan bahwa setengah dari orang kuat dari keluarga Zhan yang memasuki alam rahasia Void kali ini ada di sini. Selain anggota keluarga Zhan ini, ada semua jenis binatang perang, termasuk burung dan binatang buas, yang masing-masing sangat kuat. Apa yang kalian, keluarga Zhan, inginkan? Orang-orang dari keluarga Xiao juga ada di sini, jadi sebaiknya kalian tidak bertindak gegabah. Kalau tidak, kami, keluarga Xiao, tidak akan pernah menyerah begitu saja, kata Laolao Liu dengan dingin. Sambil berbicara, Nenek Liu segera melepaskan energi jiwanya dan mencari anak buah keluarga Xiao. Nenek Liu telah mencari Ye Tianfei, jadi dia tidak memperhatikan keluarga Xiao. Karena Nenek Liu pernah berselisih dengan keluarga Xiao sebelumnya. Namun, tidak ada seorang pun dari keluarga Xiao di dekat situ. Orang tua, apakah kau mencari anggota keluarga Xiaomu? Sejujurnya, anggota keluarga Xiaomu sudah tiada. Anggota keluarga Xiaomu tidak bisa melindungimu lagi. Zhan Yuan berkata sambil mensibir ketika dia melihat Nenek Liu melihat sekeliling. Hilang. Nenek Liu merasakan firasat buruk dalam hatinya. Liu Laolao telah melihat banyak orang dari keluarga Xiao datang ke gunung ini sebelumnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa mereka semua pergi secepat itu. Paman, tolong bertindak. Xiao Huan dan Xiao Yuiwei ada di sini. Tangkap mereka dan bawa mereka kembali. Zhan Yuan menunjuk Xiao Huan dan saudara perempuannya dan berkata kepada beberapa penguasa surgawi dari keluarga Zhan. Ambil tindakan. Seorang pria parubaya dari keluarga Zhan melambaikan tangannya, dan semua orang dari keluarga Zhan membawa binatang perang mereka dan mengepung Nenek Liu dan yang lainnya. Ayo berangkat. Nenek Liu segera berbisik kepada semua orang di sekitarnya. Liu Laolao mengerti, jika perkelahian terjadi, orang-orang di pihaknya pasti bukan tandingannya. Sudah terlambat untuk melarikan diri sekarang. Semua orang di keluarga Zhan mensibir, dan seseorang berkata dengan nada mengejek. Binatang perang milik beberapa anggota keluarga Zhan adalah burung terbang. Mereka berdiri di punggung burung dan terbang di udara dengan kecepatan yang sangat cepat. Kalian, keluarga Zhan, tunggu saja. Cepat atau lambat, keluarga Xiao kami akan menyelesaikan masalah ini dengan kalian, keluarga Zhan.
Nenek Liu melambaikan lengan bajunya, menggulung semua orang di sekitarnya, dan berkata dengan suara marah. Nenek Liu adalah makhluk surgawi tingkat menengah, dan telah berlatih banyak keterampilan dan seni bela diri tingkat tinggi dari keluarga Xiao. Gerakan badannya sangat cepat, dan dia melesat keluar dari jarak yang jauh dalam sekejap. Kau tidak bisa melarikan diri. Tiba-tiba, seorang makhluk surgawi sempurna dari keluarga Zan berdiri di punggung seekor burung terbang berwarna merah menyala dan terbang dengan kecepatan yang mencengangkan, meninggalkan jejak bayangan berwarna merah menyala di udara. Sebelum Liu Laolao sempat bereaksi, burung merah menyala itu telah menyusulnya. Sesuatu yang buruk sedang terjadi. Nenek Liu merasakan burung merah menyala itu dan menemukan bahwa aura ruang yang kuat terpancar dari badan burung itu. Ini menunjukkan bahwa burung merah itu pandai dalam energi dan aura spasial, jadi kecepatannya sangat menakutkan. Tetaplah di sini untukku. Makhluk surgawi sempurna dari keluarga Zan mengulurkan tangannya dan menekan ke arah Nenek Liu di udara. Liu Laolao segera merasakan energi yang sangat mengerikan mengalir ke badannya dan membuatnya sulit bergerak. Pada saat yang sama, burung merah menyala itu melesat ke arah Liu Laolao dengan cepat, tampak seperti pedang merah besar, seolah-olah hendak menghancurkan badan Liu Laolao hingga berkeping-keping. Sesuatu yang mengerikan sedang terjadi. Wajah Nenek Liu menjadi pucat. Dia tahu dalam hatinya bahwa jika dia terkena burung merah menyala ini, bukan hanya dirinya sendiri, tetapi juga Xiao Huan dan yang lainnya akan menderita. Tidak seorang pun akan selamat. Tetapi saat ini, Bibi Liu mendapati bahwa dia tampaknya tidak dapat menahannya. Dewa abadi yang sempurna dari keluarga Zan di depannya terlalu kuat, dan dia juga memiliki binatang perang untuk membantunya, jadi dia tidak bisa mengalahkannya sama sekali. Senior, aku di sini untuk menjemputmu. Tepat ketika Liu Laolao diam-diam mengerang dalam hatinya, dia tiba-tiba menerima transmisi suara. Tuan Ye, Anda di sini. Ketika Liu Laolao menerima pesan itu, dia tidak bisa menahan ekspresi terkejut. Kemudian belenggu tak kasat mata jatuh dari langit dan menekan badan abadi sempurna dari keluarga Zan, menyebabkan badannya tenggelam. Apa yang terjadi? Apakah kamu menggunakan sihir jahat? Sang abadi dari keluarga Zan terkejut dan marah. Sambil melawan dengan sekuat tenaga, dia menatap Nenek Liu dan berteriak keras. Dia curiga kalau Nenek Liu lah yang memasang belenggu tak kasat mata itu padanya. Senior, silakan masuk ke senjata ajaib ruang angkasaku. Ye Tianfei muncul di samping Liu Laolao dan berkata. Tanpa ragu, Nenek Liu memimpin anak buah Xiao Huan ke menara hantu. Itu kamu, dasar bocah Ye. Mengaum. Setiap kali aku hendak menangkap dua perempuan kutu kupret kecil itu, Xiao Huan dan Xiao Yuiwei, kamu keluar untuk menyabotaseku. Sungguh hine, dasar bocah Ye, aku akan mencabik-cabikmu. Begitu Ye Tianfei muncul, Zan Yuan yang berada jauh melihatnya dan tak dapat menahan diri untuk tidak meraung marah. Ketika dia melihat Liu Laolao dan Xiao Huan serta yang lainnya tiba-tiba menghilang, dia langsung menduga bahwa mereka pasti telah memasuki salah satu senjata ajaib luar angkasa milik Ye Tianfei. Paman, bocah bernama Ye itu ingin menyelamatkan orang, hentikan dia. Teriak Zan Yuan dengan marah. Wah, sihir jahat macam apa yang baru saja kau gunakan? Setelah makhluk abadi sempurna dari keluarga Zan itu berjuang untuk melepaskan diri dari kuncian mental, dia menyerbu ke arah Ye Tianfei dengan niat membunuh. Orang-orang lain dari keluarga Zan juga mengepung Ye Tianfei dari segala arah. Anak ini sudah berkali-kali melawan keluarga Zan. Bunuh dia, teriak seorang pria kuat dari keluarga Zan. Kau ingin membunuhku? Baiklah, aku tidak akan bersikap sopan. Ye Tianfei tersenyum dingin, lalu Ye Tianfei mengaktifkan sepatu bot waktunya, menggerakkan badannya, dan langsung mengubah posisinya, meninggalkan banyak orang dari keluarga Zan dengan tangan kosong. Kemudian Ye Tianfei menggunakan kunci pikiran dan pedang hati tak terlihat untuk menyerang lebih dari selusin orang dari keluarga Zan pada saat yang bersamaan. Di bawah serangan kunci pikiran dan pedang hati yang tak terlihat, selusin orang keluarga Zan berhenti pada saat yang sama, dengan ekspresi menyakitkan di wajah mereka. Para anggota keluarga Zan dengan kekuatan rata-rata ini tidak mampu menahan kunci pikiran dan pedang hati tak terlihat yang dilepaskan Ye Tianfei. Saat Ye Tianfei sedang menggunakan Mind Lock dan Invisible Heart Sword, dia mengayunkan tangannya dan cahaya pedang yang terang melesat keluar.
Kemanapun cahaya itu pergi, belasan orang dari keluarga Zan terpotong-potong, dan bahkan jiwa mereka hancur berkeping-keping. Nak, kau mencari kematian. Orang-orang dari keluarga Zan sangat marah ketika mereka melihat pemandangan ini. Makhluk surgawi sempurna yang baru saja menyerang Nenek Liu sangat marah sehingga seluruh badannya gemetar. Burung api merah menyala di sebelahnya mengeluarkan teriakan panjang, meninggalkan jejak bayangan merah, merobek ruang dalam sekejap dan menabrak Ye Tianfei. Saat sepatu bot itu aktif, kecepatan Ye Tianfei menjadi sangat cepat. Dia menghindari burung api merah menyala itu dalam sekejap. Pada saat ini, pertarungan antara Ye Tianfei dan keluarga Zan telah membuat banyak orang khawatir, dan semua orang menoleh. Anak bernama Ye ada di sana. Tiba-tiba, seorang pangeran iblis dari ibu kota iblis melihat Ye Tianfei, dan segera terbang ke udara dan mengejar Ye Tianfei. Hampir pada saat yang sama, lebih dari selusin pria kuat naik ke udara dan mengikuti pangeran iblis dan bergegas menuju Ye Tianfei. Orang-orang kuat ini hanya mencari keberadaan Ye Tianfei. Orang-orang kuat ini semuanya memasuki alun-alun, berjalan ke 3 meja batu, dan melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa Ye Tianfei telah mengambil semua harta karun di atas meja. Terlepas dari apapun, ratusan keberanian itu saja sudah cukup untuk membuat semua orang iri, belum lagi cincin-cincin angkasa dan kepingan giok teknik bela diri itu. Tak perlu dikatakan lagi, semua itu pasti sangat berharga. Menghadapi harta karun seperti itu, tidak ada seorang pun yang akan menyerah begitu saja. Mereka yang bisa memasuki alun-alun dan berjalan ke 3 meja batu itu semuanya adalah orang-orang kuat dari berbagai kekuatan besar. Mengikuti perintah dari orang-orang kuat ini, orang-orang dari pasukan mereka juga mengejar Ye Tianfei. Saudara Ye, kami di sini untuk membantumu. Pada saat ini, Meng Wu, Li Ming, dan Lu Jun muncul di kejauhan dan bergegas menuju Ye Tianfei. Mereka bertiga merasa sangat tertekan saat melihat begitu banyak orang mengepung Ye Tianfei, dan beberapa dari mereka adalah penguasa langit yang sangat kuat. Terima kasih atas kebaikan kalian semua, tapi aku tidak berencana untuk bertarung dengan mereka. Aku siap untuk keluar. Ye Tianfei melirik pasukan dari berbagai kekuatan besar di sekitarnya yang sedang bergegas ke arahnya, menjawab Meng Wu dan 2 lainnya, lalu Ye Tianfei berbalik dan pergi. Dengan sepatu bot waktu diaktifkan, kecepatan Ye Tianfei mencapai tingkat ekstrim, dan dia bisa menempuh jarak jauh dalam 1 langkah. Anak bernama Ye itu ingin melarikan diri, hentikan dia. Lebih dari selusin master surgawi berteriak pada saat yang sama. Gemuruh. Gelombang demi gelombang energi dahsyat datang untuk menekan Ye Tianfei dari kejauhan. Ye Tianfei tahu dalam hatinya bahwa jika dia dihentikan oleh begitu banyak penguasa surgawi, pertarungan itu akan sangat merepotkan. Ye Tianfei menggerakkan pikirannya dan menggunakan kunci pikiran untuk menekan selusin atau lebih master surgawi. Kecepatan energi mentalnya menakjubkan, dan dapat menyerang banyak target tanpa pandang bulu dalam waktu yang singkat. Sekitar selusin master surgawi itu merasakan secara bersamaan bahwa ada belenggu tak kasat mata pada badan mereka, dan gerakan mereka sangat terbatas. Ini adalah seni bela diri energi mental. Konon, anak laki-laki bernama Ye memperoleh senjata sihir energi mental, dan tampaknya itu benar. Teriak seorang makhluk surgawi tingkat tinggi. Setelah Ye Tianfei menggunakan kunci pikiran, dia segera menggunakan pedang hati tak terlihat untuk menyerang badan lebih dari selusin master surgawi secara bersamaan. Kunci pikiran yang dikombinasikan dengan pedang hati yang tak terlihat membatasi tindakan para penguasa surgawi tersebut. Ye Tianfei mengambil kesempatan ini untuk mempercepat dan langsung menyingkirkan pengepungan lebih dari selusin penguasa surgawi dan melepaskan diri. Hentikan dia. Ada sejumlah besar orang dari berbagai kekuatan besar di sekitar yang berteriak dan mengepung Ye Tianfei, tetapi kebanyakan dari mereka adalah Dewa Emas. Ye Tianfei melambaikan tangannya dan cahaya pedang tebal menyapu, menghancurkan puluhan Dewa Emas menjadi berkeping-keping di tempat. Dengan kekuatan Ye Tianfei saat ini, terlalu mudah untuk berurusan dengan orang di tingkat Dewa Emas. Siapapun yang menghalangi jalanku akan mati. Ye Tianfei meraung dan melambaikan tangannya, dan hampir 100 senjata sihir tingkat Dewa Emas muncul pada saat yang sama. Setiap senjata ajaib diukir dengan pola formasi pertempuran. Lebih dari 100 senjata ajaib digabungkan menjadi lebih dari 10 formasi pertempuran, yang segera memblokir pasukan dari berbagai kekuatan besar yang mengepung mereka.
Ye Tianfei menggunakan keterampilan fisiknya untuk keluar dari pengepungan dalam sekejap, meninggalkan jejak bayangan saat ia terbang menjauh. Untuk mencegah para penguasa langit itu mengejarnya, Ye Tianfei melambaikan tangannya dan melemparkan sekumpulan bendera formasi, yang berkibar tertiup angin dan dimasukkan ke dalam ruang. Dia langsung menyiapkan lebih dari 10 formasi untuk menghalangi di belakangnya. Anak ini benar-benar jago dalam formasi. 3 makhluk surgawi yang sempurna mengejarnya pada saat yang sama, tetapi terhalang oleh formasi. Wajah mereka tampak agak jelek. Ketiga makhluk surgawi yang sempurna ini menyerang pada saat yang sama dan secara paksa menghancurkan formasi yang dibentuk oleh Ye Tianfei. Harus dikatakan bahwa ketiga makhluk surgawi yang sempurna ini sangat kuat. Tak lama kemudian semua formasi yang dibentuk Ye Tianfei hancur, namun saat itu Ye Tianfei sudah pergi jauh. Kejar. Satu demi satu, para penguasa langit menggunakan keterampilan mereka untuk mengejar ke arah yang ditinggalkan Ye Tianfei. Terlalu kuat. Di bawah pengepungan begitu banyak makhluk surgawi dan begitu banyak kekuatan dahsyat, dia mampu menerobosnya. Semua orang diam-diam terkesima ketika melihat Ye Tianfei menerobos pengepungan dan terbang menjauh dalam sekejap. Metode saudara Ye sangat brilian. Meng Wu, Lu Jun dan Li Ming memandang punggung Ye Tianfei yang semakin menjauh dan merasa sangat terkesan. Dalam keadaan seperti itu, aku mungkin tidak bisa keluar dengan mudah. Kakak Ye hanya berada di level Dewa Emas, tetapi dia benar-benar bisa melakukan ini. Aku tidak bisa tidak mengaguminya. Kakak Meng, ketika pertama kali mendengarmu menyebut kakak Ye, aku sedikit tidak setuju. Kupikir orang-orang dari dunia terpencil dan terbelakang akan memiliki bakat yang terbatas tidak peduli seberapa hebat mereka. Tetapi sekarang aku benar-benar mengagumi kakak Ye. Lu Jun berkata sambil tersenyum. Hahaha. Sekarang kamu tahu cara mengagumiku. Meng Wu juga tertawa. Saya merasa bahwa periode pembukaan Void Secret Realm akan segera berakhir. Ya, saya juga punya perasaan ini. Kali ini ketika saya memasuki Void Secret Realm untuk menjelajah dan berburu harta karun, saya memperoleh cukup banyak, jadi biarlah ini berakhir. Li Ming mengangguk. Pada saat ini, Ye Tianfei menggunakan keterampilan badannya, dan dengan bantuan sepatu bot waktu, dia bergerak maju dengan kecepatan yang mencengangkan. Ada lebih dari selusin master surgawi yang mengejarnya dari belakang. Masing-masing penguasa langit ini sangat kuat dan cepat, dan mereka juga dapat mengunci aura Ye Tianfei. Untuk sesaat, Ye Tianfei tidak bisa menyingkirkannya. Tetapi Ye Tianfei menggunakan sepatu bot waktu dan kartu teleportasi ruang angkasa untuk bergerak maju dengan kecepatan penuh. Lambat laun, dia menjauhkan diri dari para penguasa langit itu. Sial, anak ini terlalu cepat. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Sekitar selusin master surgawi di belakang sedikit jengkel saat mereka melihat jarak antara mereka dan Ye Tianfei semakin membesar. Sekitar setengah hari kemudian, Ye Tianfei sepenuhnya menyingkirkan kejaran lebih dari selusin master surgawi di belakangnya. Panen kali ini sangat bagus. Ye Tianfei merasakan bahwa lebih dari 10 master surgawi di belakangnya telah menghilang, jadi dia berhenti dan mengingat apa yang telah dia peroleh di alun-alun, dan tersenyum. Senior itu berkata bahwa waktu pembukaan Void Secret Realm akan segera berakhir. Sepertinya aku harus segera meninggalkan dunia rahasia ini. Namun, harta dan kesempatan yang kudapatkan dari memasuki dunia rahasia ini sudah sangat bagus. Bagiku, petualangan dan perburuan harta ini tidak ada penyesalan. Ye Tianfei berkata sambil tersenyum, mengingat apa yang dikatakan lelaki tua di rumah batu itu. Keluarkan apa yang kau punya dan bagikan kepada semua orang. Ulat sutra naga bertanduk emas segera berteriak setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei. Kenapa kamu terburu-buru? Kamu pasti akan mendapatkan bagianmu, tapi jangan berpikir untuk mendapatkan lebih banyak. Hu Miao angkat bicara. Baiklah, mari kita cari tempat sekarang. Aku akan menghitung harta yang kita dapatkan, lalu kita akan membaginya. Kata Ye Tianfei sambil tersenyum. Setelah mengatakan itu, Ye Tianfei mulai mencari tempat terpencil di dekatnya. Tidak lama kemudian, Ye Tianfei menemukan sebuah dunia yang tampak sangat terpencil dan sunyi. Di dunia ini, hanya ada beberapa tanaman obat biasa dan beberapa kristal energi yang sangat umum. Tampaknya tidak ada harta karun atau peluang berharga yang tersembunyi. Jadi tidak ada yang datang ke sini untuk menjelajah dan mencari harta karun.
Ye Tianfei menemukan tempat di dunia ini, menyiapkan lusinan formasi penyembunyian dan formasi isolasi, membentuk ruang formasi kecil, lalu memasuki ruang kecil itu. Kemudian dia memasuki menara hantu, mencari tempat yang tenang untuk duduk bersila, dan mulai menghitung barang-barang yang telah diperolehnya dari 3 meja batu di alun-alun. Pertama-tama, ada ratusan kristal ilahi. Ye Tianfei menghitung secara kasar dan menemukan bahwa ia telah memperoleh lebih dari 300 kristal ilahi secara total. Nilai kristal-kristal suci ini saja tidak terukur. Harus kukatakan bahwa keberuntunganmu sungguh luar biasa. Melihat Ye Tianfei menghitung lebih dari 300 kristal suci, jiwa yang tersisa tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas. Kristal-kristal suci ini sangat berguna bagiku. Kau harus membaginya denganku, apapun yang terjadi. Setelah mendapatkan kristal-kristal suci ini, aku akan pulih lebih cepat. Jiwa yang tersisa berkata kepada Ye Tianfei lagi. Senior, jangan khawatir, kamu akan sangat diperlukan. Jawab Ye Tianfei. Ini milikmu. Setelah mengatakan itu, Ye Tianfei langsung mengeluarkan lebih dari 50 kristal ilahi dan meletakkannya di depan jiwa yang tersisa. Ye Tianfei tahu bahwa jiwa yang tersisa ini dulunya adalah seorang guru setengah dewa. Jika dia ingin memulihkan kekuatannya sebelumnya, sumber daya yang dia butuhkan pasti sangat banyak. Jadi dia tidak pelit, tetapi sangat murah hati, dan mengeluarkan lebih dari 50 pil sekaligus. Saat ini aku tidak butuh sebanyak itu. Aku akan mengambil 20 dulu, lalu pergi menyendiri untuk memurnikannya. Jika nanti aku masih membutuhkannya, aku akan meminta lebih banyak lagi. Jiwa yang tersisa sangat puas melihat kemurahan hati Ye Tianfei. Dia mengangguk dan berkata, baiklah kalau begitu, mari kita lakukan seperti yang kau katakan, senior. Pokoknya, selama kau membutuhkannya, tanyakan saja langsung padaku. Ye Tianfei mengangguk. Baiklah, kau orang yang sangat baik. Aku akan mengingatnya. Saat kekuatanku pulih di masa depan, aku bisa membawamu untuk pamer di laut kekosongan kekacauan. Jiwa yang tersisa sangat puas dengan Ye Tianfei dan berkata, terima kasih banyak, senior. Ye Tianfei menjawab sambil tersenyum. Padahal, dengan karakter Ye Tianfei, dia tidak pernah suka mengandalkan orang lain untuk mendapatkan gengsi. Ye Tianfei hanya percaya pada kekuatannya sendiri. Menjadi kuat dengan mengandalkan kekuatan sendiri adalah kekuatan yang sesungguhnya. Aku akan mengasingkan diri untuk sementara waktu. Setelah aku memurnikan 20 kristal suci ini, kekuatanku pasti akan pulih cukup banyak. Aku mungkin tidak akan menjadi jiwa sisa lagi, dan aku mungkin bisa melahirkan badan fisik. Jiwa sisa itu berkata dengan gembira setelah memperoleh 20 kristal suci, dan kemudian segera mengasingkan diri untuk memurnikannya. Apakah ini sangat ajaib? Setelah memurnikan kristal-kristal suci ini, senior, bisakah kamu terlahir kembali ke dalam badan fisik dan mendapatkan kembali vitalitas? Ye Tianfei sedikit terkejut. Tentu saja. Meskipun kristal ilahi juga merupakan sejenis kristal energi, kristal tersebut merupakan sumber daya yang digunakan oleh para dewa untuk kultivasi. Kristal tersebut sangat misterius dan mengandung vitalitas yang sangat besar. Kristal tersebut pasti dapat membantu saya membentuk kembali badan saya. Jiwa yang tersisa itu sangat percaya diri. Mari kita lihat teknik bela diri apa yang tercatat dalam kepingan giok ini. Setelah Ye Tianfei selesai menghitung kristal dewa, dia melihat kelima kepingan giok itu. Inilah kepingan giok teknik bela diri yang ditinggalkan para dewa. Ini mencatat warisan para dewa. Ye Tianfei sangat gembira dan mulai merasa sedikit gembira. Energi jiwa Ye Tianfei segera merasakan dan memasuki salah satu kepingan giok teknik bela diri. Gemuruh. Energi dahsyat mengalir keluar dari kepingan giok itu, seketika mengguncang energi jiwa Ye Tianfei. Tanpa mencapai alam surgawi abadi, mustahil untuk mengintip keterampilan yang terekam dalam kepingan giok ini. Sebuah suara agung terdengar dari kepingan giok itu. Apa? Keahlian dalam kepingan giok ini hanya bisa dilihat oleh mereka yang berada di alam surgawi abadi. Ye Tianfei sedikit tercengang. Baiklah. Ye Tianfei sedikit kecewa. Namun, Ye Tianfei langsung berpikir bahwa ini hanya membuktikan kalau keterampilan yang tercatat dalam kepingan giok ini sungguh luar biasa. Kemudian energi jiwa Ye Tianfei merasakan slip giok lainnya. Gemuruh. Energi yang lebih kuat mengalir keluar,
langsung mengguncang energi jiwa Ye Tianfei dan melemparkan badannya keluar, menyebabkannya jatuh jauh. Darah dan energinya melonjak dalam badannya dan dia hampir terluka. Ye Tianfei mendengarkan dengan saksama, tetapi tidak ada suara yang keluar dari kepingan giok itu. Yah, energi tolak-menolak dalam kepingan giok ini bahkan lebih kuat. Kurasa butuh kekuatan di atas alam surgawi abadi untuk bisa melihatnya. Ye Tianfei tersenyum getir. Kemudian Ye Tianfei melepaskan energi jiwanya lagi untuk merasakan 3 keping giok sisa latihan. Akibatnya, 2 slip giok tidak dapat dirasakan. Hanya selembar giok teknik bela diri yang dapat merasakannya. Lembaran giok seni bela diri yang dapat dirasakan ini merekam teknik telapak tangan yang disebut telapak dao surgawi. Ada 5 keping giok teknik bela diri, tetapi hanya 1 yang dapat dirasakan. 4 bagian tidak dapat dirasakan. Yah, sepertinya aku baru akan memenuhi syarat untuk membaca keempat kepingan giok ini setelah alamku membaik di masa depan. Ye Tianfei berkata sambil tersenyum kecut, lalu menyimpan 4 kepingan giok yang tak terlihat itu. Telapak dao surgawi ini adalah warisan yang ditinggalkan oleh para dewa. Pasti sangat kuat, kita perlu melatihnya dengan baik, kata Ye Tianfei. Tapi mari kita bersihkan cincin-cincin angkasa ini terlebih dahulu. Ye Tianfei melihat ke-6 cincin angkasa itu. 6 cincin angkasa ini, seperti 5 keping giok teknik bela diri, juga diperoleh dari 3 meja batu di alun-alun. Energi jiwa Ye Tianfei terasa di salah satu cincin luar angkasa. Mendesis. Saat berikutnya, Ye Tianfei tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap. Cincin angkasa ini berisi berbagai kristal energi seperti bukit-bukit kecil. Meskipun semua kristal energi ini merupakan kristal peri dan tidak seberharga kristal dewa, namun jumlah dan variasinya lebih banyak. Mulai sekarang, aku tidak akan kekurangan kristal peri lagi, kata Ye Tianfei sambil melihat kristal energi di cincin luar angkasa. Kemudian energi jiwa Ye Tianfei merasakan cincin ruang angkasa lainnya. Senjata ajaib. Cincin angkasa ini berisi berbagai senjata ajaib. Semuanya merupakan senjata ajaib tingkat abadi, tetapi jumlahnya banyak. Jumlahnya ada puluhan ribu. Ye Tianfei memandang sekilas dan melihat 2 atau 3 ribu senjata sihir tingkat surgawi yang sempurna. Selain itu, Ye Tianfei juga melihat setidaknya beberapa ratus senjata sihir tingkat setengah dewa. Mulai sekarang, aku tidak akan kekurangan senjata sihir tingkat abadi lagi. Aku bahkan punya ratusan senjata sihir tingkat setengah dewa, kata Ye Tianfei sambil tersenyum. Belum lama ini, Ye Tianfei gembira karena berhasil memperoleh senjata sihir tingkat setengah dewa, tetapi sekarang ia telah memperoleh ratusan. Kristal tingkat abadi, senjata ajaib tingkat abadi, lalu, apa yang ada di cincin ruang angkasa berikutnya? Ye Tianfei menatap cincin ruang angkasa lainnya dengan penuh harap. Kemudian energi jiwa Ye Tianfei terasa masuk. Ramuan obat. Mereka semua adalah bahan obat tingkat peri. Jika dilihat sekilas, tumpukan tanaman obat tampak seperti bukit-bukit kecil. Jumlahnya terlalu banyak untuk dihitung. Jumlah besar dan variasi lengkap. Mulai sekarang, aku tidak akan kekurangan bahan obat tingkat peri, kata Ye Tianfei sambil tersenyum. Hasil panen dari memasuki alam rahasia Void kali ini sangat melimpah. Belum lagi hal lainnya, beberapa cincin ruang angkasa ini saja sudah cukup untuk membuatku kaya. Ye Tianfei tersenyum lebar. Apa yang akan terkandung dalam 3 cincin ruang angkasa yang tersisa? Ye Tianfei menatap 3 cincin ruang angkasa lainnya dengan penuh harap. Kemudian persepsi energi jiwa Ye Tianfei memasuki cincin luar angkasa. Pil. Cincin luar angkasa ini diisi dengan pil obat. Dan semuanya adalah ramuan tingkat abadi. Bukan hanya jumlahnya yang sangat banyak, tetapi jenisnya juga sangat lengkap. Kristal, senjata ajaib, tanaman obat dan pil, semuanya dalam jumlah besar. Ye Tianfei memperkirakan dan sangat bersemangat. Lihatlah ini sekali lagi. Energi jiwa Ye Tianfei merasakan cincin ruang angkasa lainnya. Berbagai macam harta karun langka dari surga dan bumi. Dan tampaknya semuanya adalah harta karun tingkat peri, kata Ye Tianfei lembut. Cincin luar angkasa ini berisi berbagai harta karun yang sangat langka dari langit dan bumi. Ada banyak harta karun langka di antara mereka yang sama sekali tidak dikenali Ye Tianfei, tetapi sekilas dia bisa tahu bahwa harta karun ini sangat berharga. Dan ada cincin angkasa terakhir ini.
Ye Tianfei menatap ke arah cincin angkasa terakhir, matanya penuh dengan antisipasi, dan kemudian energi jiwanya merasakannya. Apa ini? Ye Tianfei melihat tumpukan batu berwarna-warni. Setiap batu memiliki 7 warna, dan ada beberapa pola aneh dan primitif yang diukir di batu-batu tersebut. Ye Tianfei memperhatikannya dengan saksama selama beberapa saat dan menyadari bahwa dia sama sekali tidak memahami arti pola-pola itu. Batu-batu ini tidak memiliki fluktuasi energi atau hukum. Apa itu? Ye Tianfei awalnya berpikir bahwa batu-batu berwarna cerah ini mungkin merupakan harta karun yang luar biasa, tetapi setelah pengamatan dan persepsi yang cermat, ia menemukan bahwa batu-batu ini tidak memiliki fluktuasi energi atau hukum, dan bahkan tidak memancarkan cahaya apapun, sehingga tidak terlihat seperti harta karun. Energi jiwa Ye Tianfei merasakan bagian dalam batu-batu ini dan menemukan bahwa struktur internalnya tampaknya tidak berbeda dari batu-batu biasa. Tidak mungkin, 5 cincin angkasa lainnya diisi dengan berbagai harta karun yang sangat berharga. Bagaimana mungkin cincin angkasa ini diisi dengan batu-batu yang tidak berguna ini? Ye Tianfei tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan berkata, "Tetapi ada kemungkinan juga bahwa batu-batu ini adalah harta karun yang luar biasa, tetapi aku tidak dapat mengenalinya dengan pengetahuanku saat ini. Lupakan saja, aku akan menyembunyikannya terlebih dahulu dan mempelajarinya perlahan-lahan ketika aku punya waktu nanti." Setelah mempelajarinya sebentar, Ye Tianfei menyimpan cincin luar angkasa itu. Kemudian Ye Tianfei memanggil Hu Miao, ulat sutra naga bertanduk emas, dan Hun Lao ke depannya, mengeluarkan hampir 100 kristal dewa, dan menggantungkannya di depannya. "Ambillah sebanyak yang kau butuhkan," kata Ye Tianfei. "Saya akan mengambil 20 dulu. 20 kristal ilahi sudah cukup bagi saya untuk berlatih dalam waktu yang lama. Saya yakin jika saya memurnikan dan menyerap semua 20 kristal ilahi ini, garis keturunan saya pasti akan mengalami peningkatan yang luar biasa." Ulat sutra naga bertanduk emas bergegas mendekat dan mengambil 20 kristal ilahi secara langsung. "Kalau begitu aku akan mengambil 20 juga. Kristal-kristal suci ini sangat berguna bagiku. Aku seharusnya bisa naik level setelah memurnikannya." Hun Lao merasakan energi luar biasa yang dilepaskan oleh kristal-kristal suci itu, mengulurkan cabang untuk menggulung 20 kristal suci itu, lalu berbicara. "Orang tua, bisakah kamu meningkatkannya?" Ye Tianfei bertanya dengan sedikit terkejut. Identitas asli Hun Lao adalah cabang dari pohon dunia kekacauan. Dia bukan entitas yang lengkap, jadi agak sulit baginya untuk ditingkatkan. "Ya, ini adalah kristal ilahi, berbeda dari kristal energi biasa. Setelah memurnikan kristal ilahi ini, aku seharusnya bisa meningkatkannya." Hun Lao mengangguk. "Bagus sekali. Tuan Hun, jika kristal-kristal suci ini sangat berguna bagi Anda, setelah Anda memurnikan 20 kristal ini, tanyakan saja berapa banyak yang Anda butuhkan," kata Ye Tianfei. "Kalau begitu, aku juga tidak akan bersikap sopan, Tuan. Aku juga akan mengambil 20. Hu Miao mengambil 20 kristal dewa itu. Kristal-kristal suci ini sangat berharga. Belum lagi para dewa, bahkan para master tingkat setengah dewa pun mungkin tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkannya. Namun sekarang Hu Miao dan yang lainnya masing-masing mendapat 20. Totalnya ada lebih dari 390 kristal dewa, dan sekarang tersisa lebih dari 310. Ye Tianfei menghitung jumlah kristal dewa di badannya. "Aku harus berbagi beberapa dari 310 kristal suci ini dengan saudara Meng dan 3 orang lainnya. Aku tidak bisa menyimpan semuanya sendiri." Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata pada dirinya sendiri. Meng Wu, Lu Jun, dan Li Ming maju untuk membantu saat Ye Tianfei menghadapi musuh yang kuat. Ye Tianfei tentu tidak akan pernah melupakan kebaikan ini. Sejak awal, Ye Tianfei tidak berniat memonopoli semua kristal ilahi ini. Tentu saja, Ye Tianfei tidak akan membagi kristal-kristal suci ini secara merata kepada Meng Wu dan kedua orang lainnya, tetapi akan memberi mereka sebagian. Mengenai harta karun di cincin luar angkasa itu, Ye Tianfei juga berencana untuk memberikan sebagian kepada Meng Wu dan 2 orang lainnya. "Kita berikan sebagian pada Nenek Liu dan yang lainnya." Ye Tianfei berpikir sejenak, lalu bergerak dan menghampiri Nenek Liu dan yang lainnya. Liu Laolao dan yang lainnya sedang duduk bersila di sudut dalam menara hantu, bermeditasi dan memulihkan diri. "Tuan Muda Ye,
Melihat kedatangan Ye Tianfei, Nenek Liu langsung berdiri. Sikapnya terhadap Ye Tianfei kini sangat baik. Ini adalah kristal-kristal dewa. Mari kita bagikan beberapa di antara semua orang. Ye Tianfei mengeluarkan 20 kristal dewa dan memberikan 4 kristal dewa kepada masing-masing dari mereka, termasuk Nenek Liu, Xiao Huanhuan, Xiao Yuiwei, dan saudara kandung Peng Rou. Ini adalah kristal dewa yang legendaris. Setelah menerima 4 kristal dewa dan merasakan energi luar biasa yang terkandung di dalamnya, Nenek Liu berkata dengan gembira. Kristal-kristal ilahi. Tuan Ye, apakah ini kristal-kristal energi yang digunakan para dewa untuk kultivasi? Kalau begitu, bukankah kristal-kristal ilahi ini mengandung kekuatan ilahi? Xiao Huanhuan menatap keempat kristal dewa di tangannya, merasa terkejut sekaligus penasaran, lalu bertanya. Ya, kekuatan yang terkandung dalam kristal-kristal suci ini seharusnya adalah kekuatan suci. Namun, saya memperkirakan bahwa kristal-kristal suci ini seharusnya memiliki level yang relatif rendah. Namun, meskipun begitu, mereka tetap sangat berharga bagi kita. Ye Tianfei mengangguk dan menjawab. Kakak, kita benar-benar mendapatkan kristal dewa yang legendaris. Adik laki-laki Peng Rou, Peng Fang, memegang 4 kristal dewa di kedua tangannya, gemetar karena kegembiraan, dan bahkan suaranya pun berubah. Ini diberikan kepada kami oleh Guru Ye. Kami semua berterima kasih kepada Guru Ye. Kata Peng Rou. Terima kasih, Tuan Ye. Kata Peng Xiang kepada Ye Tianfei. Sama-sama, siapapun yang melihatnya akan mendapat bagian. Ye Tianfei mengangguk. Kemudian Ye Tianfei mengeluarkan sejumlah besar harta dan membagikannya kepada Liu Laolao dan 5 orang lainnya. Semua harta karun ini diambil dari 5 cincin angkasa, dan semuanya merupakan harta karun tingkat peri. Jumlah berbagai harta karun tingkat peri yang terkandung dalam 5 cincin ruang angkasa itu begitu besar sehingga Ye Tianfei dapat mengeluarkan beberapa di antaranya dengan santai, dan jumlahnya masih cukup banyak. Tuan Ye, apakah Anda akan membagi harta karun ini dengan kami? Terlalu banyak. Anda telah memberi kami kristal-kristal suci yang sangat berharga, jadi Anda tidak perlu memberi kami harta karun lainnya. Kami semua berada di bawah perlindungan Anda, dan sekarang kami harus mengambil harta karun Anda. Ini tidak masuk akal. Nenek Liu melihat berbagai harta karun yang menumpuk seperti gunung kecil di depannya, sedikit terkejut, lalu berbicara. Meskipun harta yang diambil Ye Tianfei hanya sebagian kecil dari 5 cincin angkasa, jumlah dan nilainya sudah cukup mencengangkan. Tidak apa-apa, para senior, kalian bisa menerimanya. Aku masih punya lebih banyak, kata Ye Tianfei sambil tersenyum. Akhirnya, atas desakan Ye Tianfei, Nenek Liu dan keempat orang lainnya menerima harta itu. Saudari Huanhuan, harta karun yang diberikan Tuan Muda Ye ini saja sudah cukup untuk membuat perjalanan kita ke alam rahasia kehampaan ini berharga. Xiao Yuiwei tak henti-hentinya tersenyum setelah menerima setumpuk harta karun. Senior, saya perkirakan waktu pembukaan alam rahasia Void akan segera berakhir. Mungkin tidak lama lagi kita harus keluar, kata Ye Tianfei kepada Liu Laolao. Ya, dilihat dari waktunya, waktu pembukaan alam rahasia Void memang akan segera berakhir. Kemudian kita akan diteleportasi keluar dan meninggalkan alam rahasia ini. Mungkin akan memakan waktu ratusan atau bahkan ribuan tahun untuk membukanya lagi lain kali. Laolao Liu mengangguk dan menjawab. Baiklah, mari kita jalan-jalan di alam rahasia kehampaan. Mungkin kita akan menemukan beberapa penemuan baru, kata Ye Tianfei. Kemudian Ye Tianfei memimpin semua orang keluar dari menara hantu dan terus menjelajah serta mencari harta karun di alam rahasia kehampaan. Ye Tianfei tahu bahwa banyak orang sedang mencarinya, jadi dia sangat rendah hati. Begitu dia bertemu orang-orang dari kekuatan besar atau orang-orang abadi yang kuat, dia akan bersembunyi dari mereka. Kecepatan gerak badan Ye Tianfei sangat cepat, ditambah dengan kartu teleportasi ruang angkasa, bahkan seorang abadi yang sempurna pun akan kesulitan mengejarnya. Jika dia bertemu dengan orang yang tidak terlalu kuat tetapi berani memprovokasinya, Ye Tianfei tidak akan menunjukkan belas kasihan dan langsung membunuh mereka. Pada periode waktu berikutnya, Ye Tianfei dan yang lainnya secara bertahap memperoleh beberapa keuntungan. Tetapi jika dibandingkan dengan perolehan sebelumnya, tampaknya itu tidak ada apa-apanya. Akhirnya pada saat tertentu,
Semua orang yang sedang menjelajah dan mencari harta karun di alam rahasia kehampaan, merasakan bahwa ruang di alam rahasia ini tiba-tiba bergetar hebat. Kemudian energi transmisi yang kuat turun dari langit dan menyelimuti semua orang. Waktu pembukaan alam rahasia Void akhirnya akan segera berakhir. Semua orang mengerti apa yang sedang terjadi dan berkata dengan penyesalan. Lalu semua orang diteleportasi dan menghilang ke alam rahasia kehampaan. Perburuan harta karun di alam rahasia kehampaan akhirnya berakhir. Ye Tianfei terbungkus dalam energi transmisi yang kuat dan berteleportasi dengan cepat dalam ruang dan waktu, berpikir diam-diam di dalam hatinya. Pada saat ini, di pintu masuk dan keluar alam rahasia ketiadaan, satu demi satu orang terus-menerus diteleportasi keluar dari alam rahasia ketiadaan. Waktu berlalu begitu cepat. Aku ingin terus menjelajah dan berburu harta karun di sana. Aku tidak menyesal. Aku telah memperoleh banyak hal dari petualangan dan perburuan harta karun ini. Mereka yang diteleportasi keluar membicarakannya. Beberapa menyatakan penyesalan, sementara yang lain senang. Di mana anak bernama Ye itu? Terdengar suara geraman marah. Lalu seorang laki-laki muda yang kuat melayang ke udara, matanya tertuju pada pintu masuk dan keluar alam rahasia kehampaan, dengan amarah di mana-mana. Tutup daerah ini segera dan jangan biarkan anak bernama Ye itu lolos. Teriak seorang pria kuat lainnya. Kemudian, satu demi satu, para master surgawi menggunakan keterampilan mereka untuk mengepung area dekat pintu masuk dan keluar alam rahasia Void. Kebanyakan dari guru-guru surgawi ini berasal dari berbagai kekuatan besar. Pasukan dari berbagai kekuatan besar juga mengambil tindakan, membentuk formasi, dan dengan ketat memblokir pintu masuk dan keluar alam rahasia Void. Situasinya agak buruk. Orang-orang ini bersiap untuk bergabung untuk menghadapi saudara Ye. Pada saat ini, Meng Wu, Lu Jun, dan Li Ming telah diteleportasi keluar dari alam rahasia ketiadaan. Melihat formasi seperti itu, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, sedikit khawatir, dan berbicara satu sama lain melalui transmisi suara. Kami bertiga akan menunggu di dekat sini dulu, dan membantu saudara Ye jika perlu. Meng Wu berpikir sejenak dan berkata kepada Lu Jun dan Li Ming. Meng Wu, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Bocah bermarga Ye itu telah memprovokasi begitu banyak orang dan benar-benar membangkitkan kemarahan publik. Sebaiknya Anda menjauhinya dan jangan membelanya, atau Anda akan mudah terlibat. Di kejauhan, seorang pria kuat dari faksi gelap melihat Meng Wu dan dua lainnya, mendengus dingin, dan berbicara dengan keras. Segera, mata marah beralih ke Meng Wu dan dua lainnya. Meng Wu dan dua lainnya membantu Ye Tianfei di alam rahasia Void, dan semua orang melihatnya. Kebanyakan orang memandang Meng Wu dan dua lainnya dengan dingin. Orang-orang ini sebenarnya hanya mencoba merebut harta karun saudara Ye. Lu Jun berkata kepada Meng Wu dan Li Ming. Jangan berkonflik dengan mereka dulu, tunggu saja apa yang terjadi. Kata Meng Wu melalui transmisi suara. Kemudian Meng Wu dan dua orang lainnya berbalik dan pergi. Namun, ketiganya tidak benar-benar pergi, tetapi menemukan tempat di dekatnya untuk bersembunyi, siap untuk melihat bagaimana keadaan akan berubah. Sesaat kemudian, wush, sosok itu berteleportasi keluar dari alam rahasia kehampaan. Itu adalah Ye Tianfei. Anak bernama Ye akhirnya keluar. Unggul. Banyak orang kuat dan orang-orang dari berbagai kekuatan besar telah menunggu lama dan telah membuat persiapan yang cukup. Ketika mereka melihat Ye Tianfei, seseorang berteriak, lalu bergegas maju dan membunuh Ye Tianfei. Anda tampaknya telah membuat marah publik. Hun Lao tidak bisa menahan senyum pahit ketika dia melihat situasi ini. Tujuan orang-orang ini sebenarnya adalah untuk mencuri barang-barangku. Ye Tianfei melirik para pembunuh di sekitarnya dan berkata sambil mensibir. Tuan benar, orang-orang ini semua punya niat buruk, dan mereka menyerang Tuan hanya demi kepentingan mereka sendiri. Guru, jangan bersikap sopan kepada mereka, kata Hu Miao. Senjata ajaib satu demi satu, dan energi dari atribut berbeda membombardir posisi Ye Tianfei seperti hujan badai. Ye Tianfei diteleportasi keluar dari alam rahasia ketiadaan. Saat dia berdiri diam, dia menemukan banyak orang sedang menunggunya, dan mereka segera menyerangnya begitu mereka melihatnya. Namun, sebelum dia diteleportasi, Ye Tianfei sudah mempersiapkan mentalnya dan memikirkan situasi ini. Duar-duar. Ye Tianfei melambaikan tangannya,
dan sejumlah besar bendera formasi terus-menerus dilempar keluar dan dimasukkan ke ruang di sampingnya. Satu demi satu, layar cahaya formasi muncul, menderu. Pada saat yang sama, satu demi satu senjata ajaib terus diaktifkan. Bagian dalam setiap senjata ajaib telah diukir dengan pola formasi pertempuran oleh Ye Tianfei, membentuk banyak formasi pertempuran, membombardir ke segala arah. Kali ini Ye Tianfei sedikit ceroboh. Ada ratusan bendera formasi yang dikibarkan, dan lebih dari satu senjata ajaib diaktifkan. Jadi kekuatannya sangat besar. Untuk sementara, energi formasi di sekitar badan Ye Tianfei meraung, dan setiap formasi pertempuran seperti Gunung Suci, berguling dan menghancurkan, dengan kekuatan yang luar biasa. Bersambung.